Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'alim, fasal tentang perkara-perkara yang bisa menarik pintu rezeki dan perkara-perkara yang menghalangi rezeki, dan perkara-perkara yang bisa menambahi umur panjang ataupun yang mengurangi umur, dan hal-hal yang berkaitan dengan menambah kesehatan. Mari kita baca tentang fasal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki fasal suci fima ing dalam perkara ya jelibu kang narik apa ma arrizqa ing rizki, wa malan perkara yang nak kang nyegah apa ma arrizqa ing rizki, wa malan perkara ya zidu kang nambahi apa ma fil umuri ing dalam umur, wa malan perkara yang kusu kang nyudo apa ma ing umur. Jadi pasal menerangkan tentang penarik rezeki dan hal yang menghalangi rezeki dan yang menambahi umur atau yang mengurangi umur kita. Sumala budanuli ora kena ora li talibil ilmi keduwene wong kang nyupreh ilmu, ora kena ora minal budi saking panganan pikuwatan, wa ma'rifati malan ngaweruhi perkara yazidu kang nambahi apa ma fi dalem alqut, wa malan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur, wasihati lan kesehatan. Liyatafarrahu supaya fokus sapa talibul ilmi li talabil ilmi maring nyupreh ilmu. Jadi wajib bagi pelajar, orang yang mencari ilmu itu kebutuhan pokoknya itu harus terpenuhi, dan hal-hal yang bisa menambahi kita bisa memenuhi kebutuhan pokok tersebut, dan hal-hal yang bisa memperpanjang umur dan kesehatan. Karena biar seorang pencari ilmu itu, biar pelajar itu fokus untuk mencari ilmu dengan baik, seperti itu. Lantas bagaimana kalau ini untuk orang yang lain yang statusnya bukan pelajar? Ya malah lebih bagus lagi kalau ini nanti bisa dipraktekkan. Oleh karena itu disebutkan di sini wa fi kulli dzalika, dan ing dalem saben-saben mengkono ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasihati sunnafu ngarang sapa para ulama, ngarang kutuban ing pira-pira kitab. Fa uratu nuli nengkaken sapa ingsun ba'dha ing sebagiane kutub guna ing dalem kene-kene fasal ala sabilil ikhtisari ing atase dalan ringkes. Oleh karena itu, mengingat hal ini sangat penting, para ulama itu mengarang banyak kitab, dan kebetulan di sini Kiai Musonep mendatangkan dari hal-hal tersebut itu secara ringkas yang akan disebutkan di sini. Dan beliau mengambil salah satu hadis Rasulullah. Jadi apa yang akan kami sampaikan di sini nanti sumbernya dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawu la yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa birru. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dzambi yusibuhu. La yarudu ora bisa nolak al qadara ing pestane Gusti Allah, qadar. Apa illa du'a'u angin donga. Wala yazidu lan ora bisa nambahi fil umri ing dalem umur apa illal biru angin kebaikan. Wa innar rajula lan temen setuhune wong lanang iku la yuhramu yektine den aling-alingi sapa rajul arizqa ing rizki bidzambi sebab nglakoni dosa yusibuhu kang ngenani sapa apa adzambi ing rajul. Jadi Rasulullah di sini bersabda, kita harus percaya sabda Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, takdir Allah, kecuali doa. Tidak bisa menambahi umur kecuali kebaikan, amal baik. Dan seseorang itu akan dihalangi dari pintu rezeki sebab dosa yang dia lakukan. Ya, seperti itu. Maka lanjutannya, sabaka tetap bihadal hadithi kelawan iki hadis apa annar tiga badzambi. Teman setuhune nglakoni dosa iku sababu hirmanir rizki, dadi sebabe kaling-alinge rizki, khususan apa maneh apa al-kadzibu goroh. Fa innahu mongko temen setuhune kadzib iku yurithu bisa marisaken apa kadzib al-faqra ing kefakiran. Waqat waro dalam teman-teman tumeka fihi ing dalem kadzib apa hadisun hadits khosun kang tertentu. Jadi melihat dari hadis tersebut bisa diketahui bahwasanya melakukan dosa itu bisa menjadi penyebab terhalanginya rezeki
apalagi itu berupa dosa, itu berupa goroh atau kebohongan. Jadi kita harus menghindari sifat kebohongan. Mengapa? Karena goroh itu atau kebohongan itu bisa mewariskan kefakiran. Dan selain itu, selain hadis yang disebutkan di atas itu, juga banyak hadis khusus-khusus lain yang menyebutkan bahwasanya kebohongan itu bisa menghalangi rezeki. Wa kadzalan iku kaya iki kadzib naumus subhati utawi turu ing dalem waktu subuh. Naumus subhi utawi turu ing dalem waktu subuh iku yang na'u bisa nyegah apa naumus subhah arrizqa ing rezeki. Begitu juga yang bisa menghalangi pintu rezeki adalah tidur di waktu subuh. Wa kasratun naumi lan akeh turu. Wa kasratun naumi utawi akeh turu iku turu bisa marisaken apa kasratun naum al-faqra ing kefakiran. Wa faqral ilmi lan kefakiran ilmu aidun halih malih. Hanya tidur juga bisa mewariskan kefakiran harta dan juga kefakiran ilmu. Jadi sebaiknya orang yang betul-betul mencari rezeki atau mencari ilmu itu kita hindari tidur yang terlalu banyak. Seperti diucapkan di sini ada syair yaitu qumil laila ya hada la'allaka tarshudu ila kam tanamul laila wal umru yang fadu. Artinya adalah tawil. Kum jumenenga sapa sira al-laila ing dina ing dalem wektu wengi ya hadza he iki wong na'allaka menawa sira iku tarsyudu bisa nuju sapa sira ilakam maring pira tanamu turu sapa sira al-laila ing dalem wengi wal umru hale utawi umur iku yang fadu entek apa umur. Coba berdirilah atau bangunlah pada waktu malam hari. Barangkali dengan kamu bangun pada malam hari, kamu akan tahu seberapa malam yang sudah kamu habiskan untuk tidur dan umurmu yang sudah kamu habiskan hanya untuk tidur. Coba bangun pada waktu malam hari. Ini kata syair. Kemudian penyebab penghalang rezeki yang lain adalah wan naumu lan turu uryanan kelawan udo, wal baulu lan nguyuh uryanan kelawan udo, wal aklu lan mangan junuban kelawan junub. Wal aklu lan mangan mutakian hale wong kang leleyangan ala janbin ing atase lambung. Sebagian lagi yang bisa menyebabkan kefakiran adalah tidur dengan telanjang atau kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub atau makan dalam keadaan berleyeh-leyeh dengan tidur miring, itu juga menyebabkan kefakiran. Selanjutnya, wa tahawunu lan gegampang bisuqatil maidati kelawan gogrokane rampatan, wa harbu kisril basoli lan ngobong kulite brambang, wasumi lan bawang putih, wa kansul baiti lan nyapu omah bil mindili kelawan sapu fil laili ing dalem wengi. Ada lagi selanjutnya adalah meremehkan dengan makanan yang terjatuh. Jadi kalau ada makanan yang terjatuh kita ambil untuk dimakan. Kalau orang Jawa ini mengatakan, ada yang mengatakan itu tidak baik, tapi justru itu lebih tidak baik lagi kalau tidak diambil makanannya yang terjatuh. Tidak boleh kita remehkan. Dan selanjutnya adalah membakar kulitnya bawang merah dan bawang putih. Dan selanjutnya lagi menyapu rumah dengan sapu pada waktu malam hari. Ini bisa menyebabkan kefakiran. Watarkul kimamati lan ninggal tumpukane sampah fil baiti ing dalem omah. Wal masyu lan lumaku kudamal masyayikh ing dalem ngarepe pira-pira wong tuwa. Wanidul walidaini lan nyeluk utawa ngundang wong tuwa loro bismihima kelawan jenenge walidain. Wal khilalu lan nyela-nyelani untu bikulli khosabatin kelawan saben-saben kayu. Ada lagi selanjutnya tadi meninggalkan tumpukan sampah di rumah. Jadi kalau kita menyapu kemudian kita kumpulkan dalam rumah itu di pojok menjadi satu, itu segera diambil, jangan dibiarkan. Wal masyu kudamal masyayikh dan berjalan di depan orang tua, orang yang umurnya sudah tua maksudnya. Itu dihindari. Jadi anak-anak sekarang itu banyak yang berjalan di depan orang tua tanpa ngerti sopan santun. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Dan selanjutnya adalah memanggil kedua orang tua kita dengan namanya. Tidak memanggil dengan nama ibu atau bapak, itu juga mengurangi kefakiran. Dan membersihkan gigi dengan kayu, nah itu sebenarnya kurang bagus. Selanjutnya wa ghuslul yadaini bitini wa turabi, dan mencuci kedua tangan dengan
tanah. Nah, itu juga kurang bagus. Wal julusu 'alal atabati, lan duduk di atas gawang pintu yang di bawah yang dipasang itu. Jadi di antara gawangnya itu duduk di situ tidak boleh. Wal ittika'u lan leleyangan ala ahadi zaujail babi lan ing atase salah sijine sisih lorone pintu, dan juga duduk di depan daun pintu. Ketika orang mau menutup pintu menjadi terhalangi, ya itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Wa tawaddu'u fil mabrazi, dan wudu di WC. Wa khiyatatu thawbi ala badanihi, lan jahit baju ketika bajunya itu masih dipakai, itu tidak boleh. Wa tajfiful wajhi bi thawbi, dan mengeringkan wajah dengan baju, itu tidak boleh. Jadi baju kita untuk lap wajah tidak boleh. Wa tarkul ankabuti fil baiti, lan meninggalkan kalajengking di rumah. Nah, itu harus kita buang. Wa tahawunu bis sholati, dan meremehkan sholat. Nah, meremehkan sholat. Jadi kalau ada waktu sholat, kita harus memperhatikan seperti itu. Wa isra'ul khuruji, lan nyepetaken metu minal masjidi saking masjid ba'da sholatil fajri ing dalem sause sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh di masjid, kemudian setelah selesai kita buru-buru keluar, itu juga mengurangi rezeki. Wal ibtikaru bidzahabi ila suqi, dan pagi-pagian berangkat ke pasar. Jadi pagi-pagi sudah berangkat ke pasar. Nah, ini kurang bagus. Wal ibta'i fir ruju'i minhu, ketika pulang dari pasar justru malah bersantai-santai, tidak segera pulang. Nah, itu juga mengurangi rezeki. Wa syira'u kasratil khubzi minal fuqara'is su'ali, dan membeli sisa-sisa roti dari orang-orang fakir yang meminta-minta. Jadi kalau orang fakir itu meminta-minta, kalau di daerah sana itu dikasih roti, nah itu sisa-sisanya kemudian kita beli biar dapat yang murah. Nah, ini tidak boleh, karena itu hasil meminta-minta. Wa du'a'u syarri 'alal walidi, lan mendoakan kejelekan kepada orang tua. Alhamdulillah ya, jangan sampai mendoakan kejelekan kepada kedua orang tua kita, jangan sampai. Wa tarku takhmiril awani, dan meninggalkan menutup wadah. Jadi tidak menutup wadah pada waktu malam hari atau siang hari. Jadi kalau ada wadah di bejana atau apa di rumah, itu sebaiknya kita tutup. Wa ifa'u siraji, lan mateni lampu bin nafasi, kelawan nafas. Kalau dulu itu lampu itu kan lilin, atau pakai yang lampu minyak, itu kita matikan dengan kita sebul ya, kita tiup, itu tidak boleh itu dulu. Nah, kullu dzalika utawi saben-saben mengkono naum uryanan wal baulu uryanan iku yuritu bisa marisaken apa kullu dzalika al faqra ing kefakiran. Murifakan den huri apa dzalika mengkono an-naum uryanan bil athari kelawan piro-piro hadis. Jadi hal-hal semacam itu kadang orang tidak percaya bahwasanya itu bisa menyebabkan kefakiran, padahal hal tersebut itu ma'ruf bil athar, semuanya ada di dalam hadis. Nah, selanjutnya lagi, wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono yurithul faqra alkitabatu utawi nulis bil qalami kelawan pulpen al maqudi kang den taleni, wal intisyatu lan surinan bimistin kelawan suri mungkasirin kang pecah. Begitu juga menulis dengan pulpen yang masih terikat dengan tali. Nah, itu tidak kurang baik gitu ya. Dan kemudian sisiran dengan sisir yang sudah pecah. Nah, ini juga kita hindari. Wa tarkud du'ai lan ninggal dongaaken bil walidaini maring wong tua loro. Jadi tidak mau mendoakan kepada kedua orang tua itu bisa menyebabkan kefakiran. Kalau ditanya ini alasannya bagaimana? Ya ini ada di hadis. Kadang orang tidak percaya seperti ini. Wa ta'amumulan gawe sorban qaidan haleh lungguh. Jadi kalau pakai sorban itu dengan cara berdiri, jangan dengan duduk. Wa tasarwululan gawe celana qaiman haleh ngadeg. Jadi kalau pakai celana itu jangan berdiri. Wal bukhlulan medit anil fuqara'i saking pira-pira wong kang fakir. Wa taqtiru lan nyirit, wal israfu lan daluwian, wal kasalu lan males-malesan. Jadi kita medit kepada orang-orang yang fakir loh ya. Medit kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Itu juga mengurangi rezeki kita. Bukan medit dengan kepada orang-orang yang kaya ya, medit dengan orang-orang yang fakir.
Wataktiru, dan terlalu irit untuk ngopeni awake dhewe, untuk merawat dirinya sendiri aja itu kurang. Nah itu namanya terlalu irit. Wal israfulan boros, ya ini tidak boleh. Wal kasalulan, males-malesan, sudah jadi pelajar. Ingat, pelajar itu kalau sudah berumur balik, itu orang tua sudah tidak wajib memberikan nafkah. Sementara kita itu di Indonesia sampai kuliah itu masih mengandalkan rezeki dari orang tua, minta uang orang tua. Itu sebenarnya di dalam syariat sudah terlepas kewajiban orang tua itu. Nah, karena mencari ilmu, maka orang tua boleh memberikan uang, memberikan nafkah kepada kita karena alasan mencari ilmu. Nah, kita sebagai anak itu jangan sampai sudah tidak mau mencari uang, terus belajarnya males-malesan gitu loh. Ya, wal kasalu, dan males-malesan. Ini juga tidak boleh. Apalagi besok kalau sudah lepas dari orang tua tapi masih meminta uang orang tua ketika kuliah, males-malesan. Mentang-mentang tidak diawasi orang tua di kos. Jadi jangan sampai. Watawani lan kendo. Kendo itu melakukan pekerjaan dengan tidak semangat, ya, males-malesan. Watahawunu lan gegampang fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Kullu dzalika utawi saben-saben mengkono alkitabah bil qalamil maqut sampai akhir iku yurithu bisa marisaken apa kullu dzalik al faqra ing kefakiran. Jadi seperti itu. Kita sebagai pelajar jangan sampai sudah tidak mau mencari uang sendiri untuk belajar males-malesan. Padahal orang tua kalau anaknya sudah balik itu tidak wajib memberikan rezeki itu, Kak. Tapi karena anaknya itu masih mencari ilmu, ya maka tidak apa-apa. Maka jangan sampai kita itu melakukan keburukan yang double-double. Sudah tidak mau mencari nafkah sendiri, belajarnya males-malesan. Nah, ini kan juga merugikan orang tua juga, seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah hal-hal yang kabar baiknya, yaitu hal-hal yang bisa menarik rezeki kita. Di sini disebutkan dari hadis, yaitu waqala lam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh istangzilu amrih nurunna sapa sira kabeh arrizqa ing rezeki bisedaqati kelawan sedekah. Kata Rasulullah di sini, turunkanlah rezeki dengan cara sedekah. Orang itu kalau mau sedekah maka insya Allah rezekinya akan lancar. Berbeda dengan ilmu. Kalau kita matematikakan, kita memberikan satu akan berkurang, tapi tidak. Di sini tidak. Sedekah justru akan melancarkan rezeki. Ada lagi yang bisa melancarkan rezeki, yaitu wal bukuru utawi isu-isuan iku mubarakun kang den berkahi yazidu kang bisa nambahi apa al bukur fi jami'i ni'ami ing dalam sakabehane pira-pira nikmat, khususon apa maneh fi rizki ing dalam rizki. Pergi pagi, ya, bangun pagi, berangkat kerja pagi, itu bisa menambahi rezeki dan itu sangat diberkahi. Apalagi itu bisa menambahi di dalam rezeki. Wa husnul khatti utawi bagusé tulisan iku min mafatihir rezeki, setengah saking pira-pira pembukane rezeki. Wa bastul wajhi utawi ajare praupan utawa wajah, watibul kalami lan baguse kalam iku yazidu bisa nambahi apa bastul wajhi watibul kalam fir rizki ing dalam rizki. Ya. Jadi kita memiliki tulisan yang bagus itu juga bisa membuka pintu rezeki. Kita memiliki wajah yang ceria, perkataan yang enak didengar itu juga bisa menambahi rezeki. Makanya kadang kita itu punya budaya salam kepada orang lain, bertegur sapa, bersenyum, itu bisa menambahi rezeki, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali. Di sini dikatakan kangsul finai wa ghuslul inai majlabatun lil hinai. Nah, itu ya. Menyapu pelataran rumah dan mencuci wadah-wadah di rumah itu bisa menarik kekayaan. Jadi kalau ada rumah kita, pelataran kita itu jangan dibiarkan kotor. Kita sapu. Ada wadah-wadah di rumah, gelas atau bejana, panci atau macam-macam, itu kita cuci, ya, kita bersihkan, dan itu bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka. Itu. Kemudian selanjutnya, wa aqwal asbabi al-jadhibati lirizqi
kuat-kuatnya sebab yang bisa menarik kepada rizki itu adalah iqamatus sholati, mendirikan sholat, bita'zimi kelawan ngegungaken, wal khusyu'i lan kelawan khusyuk, wa ta'dilul arkani lan jejekaken pira-pira rukun, wa sairi wajibatiha lan sekerine pira-pira kewajibane sholat, wa sunaniha lan pira-pira kesunane sholat, wa adabiha lan adabe sholat. Ini sebab yang kuat bisa menarik rezeki itu adalah mendirikan sholat dengan takzim. Jadi kalau kita sholat itu jangan diremehkan, hilangkan urusan-urusan duniawi. Wal khusyu'i dan dengan khusyuk, dan menjalankan rukun-rukunnya dengan cara yang benar, rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, berdirinya yang benar, dan kewajiban-kewajiban, kesunan-kesunan, adab-adab sholat yang lain itu kita lakukan dengan cara yang benar. Doa-doanya kita baca yang sunnah itu kita baca. Karena itu apa? Bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka, dan itu sebab yang terkuat. Ada lagi sebab yang terkuat, yaitu wa sholatu duha utawi sholat duha fi dzalika dalam mengkono-mengkono al jadzibah lirizqi iku ma'rufatun kang den weruhi, masyhuratun kang masyhur. Ada lagi sholat duha itu juga sebab yang kuat untuk mencari untuk penarik rezeki kita, ya. Dan itu sudah sangat diketahui secara masyhur. Ada lagi wa qira'atu suratil waqi'ati lan membaca surah Waqiah, khususan apa maneh fil laili dan wektu wengi waktu naumi dan waktu turu. Membaca surat Al-Waqiah pada waktu malam hari ketika orang-orang itu tidur itu juga bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka, dan ini sebab yang kuat. Atau kalau tidak waktu malam hari ya tidak apa-apa, tapi khusus pada waktu malam hari itu sebab yang kuat. Ada lagi wa qira'atu surati tabarakalladzi biyadihil mulk, membaca surat Tabarak atau Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu juga menyebabkan pintu rezeki terbuka. Ada lagi wa qira'atu suratil Muzammil, membaca surat Al-Muzammil. Nah, itu ya. Itu juga menyebabkan pintu rezeki terbuka. Ada lagi surat Wal Laili Idza Yaghsha, itu Wal Laili Idza Yaghsha itu juga menyebabkan pintu rezeki terbuka. Ada lagi wa alam nashrah laka sadrak, membaca surat alam nashrah laka sadrak. Nah, itu kita baca. Wa hudurul masjidi qoblal adzani, dan datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Jangan menunggu azan. Kita tahu sekarang itu kan mudah untuk mengetahui waktu sholat. Datang ke masjid dulu sebelum azan dimulai, itu juga menyebabkan pintu rezeki terbuka. Selanjutnya wal mudawamatu ala tuharati, tetap suci dalam keadaan suci. Kita suci setelah berwudu, suci hadas kecil, suci hadas besar, kita langgengkan, ya, kita berada pada posisi suci itu dengan waktu yang lama, itu juga menyebabkan pintu rezeki terbuka. Wa adau sunnatil fajri, dan melakukan sholat sunnah subuh, nah, itu juga bagus. Wal witru fil baiti, dan melakukan sholat witir di rumah. Wa alla yatakallama lan yen ora guneman sapa wong dikalami dunya kelawan kalam dunya, pembicaraan duniawi ba'dal witri ing dalem sause witir. Salat witir di rumah, ya. Dan setelah salat witir jangan berbicara masalah duniawi, langsung berbicara bisnis. Jangan dulu, ya. Dibuat untuk zikir-zikir, untuk berpikir-pikir, itu juga tadabbur, itu bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka. Dan lagi wala yukthirolan yen orang nukehaken sapa wong mujalasatan nisa'i ing lelungguhan ing pira-pira kelawan pira-pira wong wadon illa indal hajati, angin ing dalem nalikane hajat. Ini jangan suka bercampur aduk dengan perempuan, suka ngobrol dengan perempuan ini laki-laki. Artinya jangan suka ngobrol yang berlebihan dengan perempuan, ya. Duduk dengan perempuan, bersama-sama dengan perempuan itu kita kurangi, kecuali ada hajat, jual beli, thalabul ilmi, forum-forum pendidikan, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak ada hajat, jangan terlalu banyak kumpul dengan perempuan. Ini seperti dijelaskan dalam kitab Ta'lim. Apalagi masih pelajar, ya, jangan suka main perempuan gitu, dikurangi seperti itu. Wa alla yatakallama lan yento ora guneman sapa wong bikalamin kelawan bikalami lahwin kelawan kalam kang lelahan. Jangan suka ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya. Nah, itu juga mengurangi rezeki. Maka di situ dikatakan oleh Kiai Musoneb, ada syair yang mengatakan begini. Sama baharnya adalah bahar tawil.
idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukthira. Ketika akal seseorang itu sempurna, maka dia akan sedikit berbicaranya. Dan yakinkanlah ketika seseorang itu banyak bicara, dia itu adalah orang yang bodoh. Jadi jangan suka banyak bicara yang tidak ada gunanya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi, seperti dia katakan di hadis yang pertama, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, ini kita sebutkan doa-doa yang bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka. Yaitu yang pertama, wa mimma yazidu fir rizqi ayyakula kulla yaumin ba'da syiqaqil fajri ila waqti sholati mi'ata marrah. Yaitu kita baca setelah tulu'ul fajri, setelah fajar itu terbit sampai waktu sholat didirikan, bacalah 100 kali, yaitu lafaz subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kita baca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca 100 kali setelah masuk waktu sholat subuh, sebelum kita mendirikan sholat subuh. Jadi masuk waktu sholat subuh dan sebelum kita mendirikan sholat subuh, kita baca hal itu, ayat zikir itu kita baca 100 kali. Wa ayakula ning to ngucap sapa wong la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin ing dalem saben-saben dina, sabahan ing dalem waktu isuk, pamasaan ing dalem waktu sore, niata marrotin kelawan 100 ambalan. Dan juga ada zikir lagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, kita baca 100 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore. Nah, itu bagus ya, itu dibaca. Ada lagi wa yastaghfirulan istighfar sapa wong Allah yang Gusti Allah taala sab'ina kelawan 70 apane marrotan ambalane ba'da sholatil fajri ing dalam sause salat subuh. Nah, itu setelah salat subuh istighfar 70 kali. Wa yukthiru lan ngekehaken sapa wong min qaulihi saking pengucape wong rupane pengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga kita ucapkan sebanyak-banyaknya tanpa ada batas setiap hari. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi yang atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu kita baca. Ada yang mengatakan sholawat 1000 kali setiap hari, itu kita lakukan, itu bisa menambah pintu rezeki. Tuh. Ada lagi wa yaqulu lan yang lan ngucap sapa wong yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat sab'ina kelawan 70 apane marrotan ambalane. Setiap hari Jumat mengucapkan 70 kali, yaitu lafaz ini, Allahumma aghnini bihalalika an haramik waqfini bifadlika amman siwak. Allahumma dugusi Allah aghnini mugi nyugihaken sapa panjenengan ingsun bihalalika kelawan perkara halal sira an haramika anduh saking perkara haram sira. Waqfini lan mugi nyukupi sapa panjenengan ingsun bifadlika kelawan kanugrahan panjenengan aman anduh saking wong siwaka kang sakliyane panjenengan. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan dengan harta yang halal, bukan dengan perkara yang haram, dan cukupilah aku dengan kenugrahanmu, bukan dengan selainmu. Ya, jadi ini biar kita terhindar dari rezeki yang haram dan biar kita tidak bergantung pada manusia. Kita ucapkan ini, kita doa ini 70 kali setiap hari Jumat, ya. Allahumma aghnini bihalalikan haramik waqfini bifadlika amman siwak, 70 kali pada hari Jumat. Biar apa sih? Biar rezeki kita itu halal dan lancar. Selain lancar, halal dan barokah. Biar terhindar dari rezeki-rezeki yang haram dan tidak bergantung pada manusia, ya. Tidak suka bergantung pada manusia. Ada orang itu mencari rezeki dengan cara yang haram, bergantung pada manusia. Itu. Mohon maaf, seperti korupsi itu, ya, itu kan kurang baik seperti itu, ya. Kita berdoa seperti ini biar terhindar dari seperti itu. Dan juga rezeki kita lancar dengan rezeki yang halal dan barokah. Lagi yang bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka yaitu wa mimma lan iku setengah saking perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur al birru utawi kebaikan. Wa tarkul adzalan ninggal nglarakaken menungso, wa tawqiru syuyukhi lan ngegungaken pira-pira wong tua, wa silaturahimi lan nepung sanak raket. Sebagian lagi yang bisa menambah umur itu adalah berbuat baik, meninggalkan menyakiti sesama manusia. Ya, jadi kita jangan suka menyakiti orang lain.
dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan selanjutnya adalah silaturahim. Jadi kita jangan sampai memutus tali persaudaraan, baik dengan keluarga, saudara, atau dengan sesama manusia, teman kita. Jangan suka berbuat yang tidak baik sehingga mereka tidak suka dengan kita. Jadi kita berbaik kepada semua manusia itu bisa menambah umur dan rezeki. Selanjutnya wa ayataharraza lam yen to ngreksa sapa wong angkut il asjari saking motong pira-pira wit arrotbati kang teles illa inda darurati angin indal nalikane darurat. Ini juga yang bisa menambah rezeki, jangan memotong pohon yang masih basah kecuali kalau ada darurat. Nah, ini jadi ini termasuk dalilnya cinta alam, ya, melestarikan alam, yaitu ini. Jangan memotong pohon yang masih basah kecuali keadaan darurat. Keadaan darurat itu apa? Contohnya pohon yang hidup di pinggir jalan, kemudian bisa menghalang-halangi orang itu lewat. Nah, seperti pinggir jalan, pohonnya sudah besar, kemudian menghalang-halangi orang lewat atau kendaraan lewat, motor, mobil, itu kita potong, nah itu baru tidak apa-apa. Atau pohon yang di situ berpotensi untuk rubuh, saking besarnya itu berpotensi rubuh, itu kita potong, nah itu baru darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, jangan suka memotong tumbuhan, ya. Kita lestarikan alam kita, karena itu bisa mengurangi rezeki kita kalau kita potong. Dan kalau kita tidak potong, maka itu bisa menyebabkan juga pintu rezeki kita terbuka. Wa isbagul wudu'i lan nyempurnakan wudu, ya kita sempurnakan wudu kita. Wassalatu bita'zimi, dan salat dengan ta'zim. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wal qirani bainal haji wal umrati, dan menyertakan antara haji dan umroh. Ada kalanya orang itu umroh duluan kemudian baru haji. Nah, ini yang bisa membuka pintu rezeki adalah membarengkan antara haji dan umroh dalam satu waktu, dalam waktu bulan haji. Nah, ini ada kan haji kiron, yaitu apa? Membarengkan waktunya antara haji dan umroh. Kan ada kalanya haji itu yang umrohnya dulu terpisah, itu kan seperti itu. Nah, ini menyertakan antara haji dan umroh dalam satu waktu, itu juga bisa membuka pintu rezeki. Wahidus sihati, dan menjaga kesehatan. Ya, jadi kita sebagai pelajar atau sebagai orang yang mencari rezeki juga jangan lupa menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh pengarang, maka di sini dijelaskan oleh Kiai Musonep begini. Wala budalan ora kena ora ayata alama yento belajar sapa wong syai'an ing suwiji-wiji minat tibi kang tetap saking ilmu kesehatan. Jadi kita juga harus belajar tentang kesehatan. Biar apa? Biar bisa kita itu menjaga kesehatan, meskipun kita bukan tenaga kesehatan. Karena setiap orang itu butuh kesehatan. Jadi kita harus belajar tentang kesehatan. Wa yatabarakulan ngalap berkah sapa wong bil athari kelawan pira-pira athar atau hadis al-waridati kang tumeka apa athar fitibbi ing dalem nerangaken masalah kesehatan. Allati rupane hadis jamaah kang wis ngumpulaken ing allati sapa al-imamu Imam Abdul Abbasi, Imam Abdul Abbas al-Mustaghfiri fi kitabih ing dalem kitabe al-Imam Abdul Abbas al-Musamma kang den arani apa kitab Bitib bin Nabi, kelawan kitab Tibbin Nabi Rasulullah. Kita juga ada rekomendasi kitab dari Kiai Musonep, yaitu kita seharusnya atau hendaknya mengalap keberkahan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh seorang ulama, hadis-hadis yang menerangkan tentang kesehatan yang disampaikan oleh Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri di dalam kitabnya Tibbun Nabawi Rasulullah. Ya, ini juga perlu kita rujuk kitab tersebut, rekomendasi dari Kiai Musonep di sini, yaitu di sana banyak hadis yang menjelaskan tentang kesehatan. Ya jiduhu kang bakal nemu ing kitab sapa man wong, ya tulubuhu kang musnub kang bakal kang nuprih sapa man ing kitab. Bisa dipastikan
orang yang mau mencarinya itu pasti akan mendapatkannya, karena saking kitab ini itu sangat masyhur ya. Jadi orang yang mau mencari kitab ini pasti akan menemukannya. Nah, jadi bisa dirujuk di sana, ilmu tentang kesehatan ala tibbun nabawi. Tsumma kitabul muta'allimi fi thariqit ta'allum, dan juga lagi ada rekomendasi kitab yaitu al-muta'allim fi thariqit ta'allum. Itu juga perlu kita rekomendasi kitab tersebut, silahkan dicari. Wallahu alam, wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamul wa mudaneni, iku alamu maha mudaneni sapa Allah bisawabi kelawan perkara kang bener. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain. Di apa yang bisa membuat rezeki kita itu lancar dan apa yang menjadi penghalang rezeki, menambahi umur dan mengurangi umur, menambah kesehatan kita, itu seharusnya kita tahu dan kita lakukan, baik itu berupa amal-amal atau berupa doa, itu kita lakukan. Ya, sekian terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.